hanya menyampaikan, tidak untuk pengakuan dan tidak untuk mencari validasi. Sebagai hamba Allah untuk berada dalam kesadaran fakir, memenuhi panggilan menjadi hambanya, membangunkan kesadaran dalam perilaku kesalehan untuk kemaslahatan adalah suatu keniscayaan. Sehebat apapun burung yang terbang akan tetap terikat dengan asal-usul kejadian dirinya sendiri, artinya pasti kembali kepada sarangnya. Demi Tuhan, adanya keberadaan, kebenaran imam zaman yang membawa terang cahaya, yang menerangi kehidupan manusia, yang meminta dan mau menerima terang cahaya Tuhan, menyampaikan keberadaan kebenaran Tuhannya hanya karena menjalankan perintah, hanya sakdermo menyampaikan, manusia menerima monggo, menolak juga terserah. Wa ja'alnahum a'immah yahduna bi amrina. Keberadaan sang penyampai kebenaran sama sekali tidak mencari pengakuan dan mencari validasi dari orang-orang, apalagi mencari massa atau mencari umat, apalagi untuk mencari ekonomi, kekuasaan, menunjukkan kekuatan dunia material, sama sekali tidak. Keberadaan beliau sang penyeru ini dalam sistem keterikatan sumpah dan janji, dalam mekanisme silsilah sambung kait mengikat gulowentah, lebih dari sekedar sistem kader mengkader. Jauh-jauh tahun sebelum gurunya secara fisik lahir, masa pakainya jasad habis di dunia, telah mempersiapkan penggantinya sedemikian rupa, semua atas kehendak Tuhan sendiri. Jauh sebelum sang pelanjut menggantikan gurunya, oleh gurunya atas kehendak Tuhan sendiri, sudah dalam proses kenal mengenal, menempati fungsi gulowentah, dicetak, dibentuk, ditempa dengan berbagai ujian dan cobaan yang orang biasa tidak akan sanggup menjalaninya. Yang atas kehendak Tuhan, gurunya melakukan proses gulowentah ini. Sang pelanjut sadar dalam kesadaran jiwa dan mentalnya hanya sakdermo menjalankan perintah gurunya, yang berarti memenuhi perintah Tuhannya, menjalankan fungsi dan tugas gurunya, kemudian berani mengaku, diaku pintarnya, diaku bisanya, diaku oleh ego, keakuan, nafsu, kepentingan dirinya, maka menjadi musyrik, kafir, diputus urat nadinya, mati dan masuk jahanam paling dulu. Berani menempati fungsi dan tugas seperti halnya gurunya hanya karena perintah Tuhan. Keberanian menyampaikan dengan lugas, tatak, bahkan tampak percaya diri, bahkan tampak menentang arus dari pemikiran dan sistem dunia material, dan keyakinan di atas pondasi ilusi dan pura-pura yang bersifat semu. Ini semua tidak dalam pijakan iri, dengki, benci, dendam pada subjek, pada seseorang atau golongan sekelompok komunitas orang-orang, walaupun kepada orang yang pernah sangat memusuhi sekalipun. Pijakan menyampaikan kebenaran tetap dalam kesadaran kecintaan tanpa syarat dan tanpa sedikit pun rasa dendam. Semua dilakukan dalam ketulusan dan kejujuran yang berpijak pada kebenaran dan keadilan, memenuhi panggilan menjalankan perintah Tuhannya melalui petunjuk gurunya. Walaupun mungkin fakta realitasnya akan banyak yang terganggu, kemudian menyisihkan, mengolok, membuli, membenci, memfitnah, bahkan dalam sejarahnya banyak yang dibunuh. Sekali lagi kami menegaskan, wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haq wabihi ya'adilun. Dan di antara manusia, di antara umat manusia yang ada di antara mereka sendiri dari zaman, dalam satu zaman sekurun waktu dengan mereka sendiri, ada yang kami jadikan sebagai sosok orang yang memberi terang cahaya,
membawa terang cahaya Tuhan sebagai petunjuk dengan al-haknya, dan dengan al-hak itu mereka menjalankan tatanan keadilan, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, mensejahterakan, membahagiakan, memajukan, bertumbuh dan berkembangnya sains dan teknologi. Sekali lagi, kami hanya sakderma menghaturkan atau menyampaikan dalam kesadaran guru-guru, menyampaikan dawuh dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus ke atas dalam ikatan sambung, kait mengikat yang sama sekali tidak pernah terputus dan tanpa jeda sedetik pun dalam proses golowentah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, terus ke atas bahkan sampai Nabi Ibrahim, bahkan juga sampai kepada Nabi Adam yang sama sekali tanpa putus dalam sambung kait mengikat silsilah golowentah hingga sampai Nabi Adam, bahkan jauh sebelum Nabi Adam. Bukan karena pengetahuan saya, bukan wawasan saya, artinya bukan karena pandainya saya, bukan karena bisanya saya. Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya hanya adalah manusia, tepatnya salah, kurang, dan dosa. Penjelasan ini semua kami terima dari guru saya, dari guru-guru pada saatnya untuk disampaikan. Saya kedauan guru saya untuk menjalankan fungsi seperti guru saya, kemudian saya mengaku guru, maka saya sebesar-besarnya dosa, saya murtad, musyrik, dan sebesar-besarnya dosa. Diputuslah urat nadi saya, matilah saya, dan masuk jahanam paling dulu. Namun, jika tidak menyampaikan dan tidak memberi penjelasan saat ini manusia telah tercengkeram oleh kepalsuan, kebenaran palsu, semu dan pura-pura, hasil dari opini dan kesepakatan-kesepakatan. Jika tidak membuka keberadaan kebenaran tentang risalah Tuhan, maka juga sangat berdosa. Dan tatanan kehidupan pun juga hasil dari opini ke opini saat ini, maka kami hanya sakderma memenuhi dawuh atau perintah guru, memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami berani menyampaikan hal ini semua. Kami mencoba menstimulus, merangsang, menyentil keberadaan kebenaran untuk dapatnya menjalani kehidupan yang tercahayai dalam terang cahayanya. Manusia penduduk bumi mulai membutuhkan penjelasan, maka penjelasan ini kami berani melakukan, sebab jika tidak kami sampaikan, kami sama saja mengkhianati guru, berarti mengkhianati Tuhan, maka saya juga akan sangat berdosa. Maka jika penjelasan perihal keberadaan kebenaran berbeda dari yang sudah ada, dari rumusan-rumusan hasil pemikiran dan hasil dari tafsiran-tafsiran dari para ahli tafsir, dan telah menjadi keyakinan yang dianggap sebagai kebenaran, bukan berarti saya ngentai, menyindir, mengolok, apalagi kemudian benci, dendam. Sungguh sama sekali tidak demikian. Dan sekali lagi, dan saat ini, waktu ini, detik ini, apalagi saat ini sangat, siapapun yang masih tetap dalam perilaku dolim, lalim, batil, jahil, perilaku yang digerakkan oleh ego nafsu dan merusak perilaku permusuhan, pengerusakan, keprasangkaan, dan tidak selaras dengan alam dan kesemestaan, dan tidak merapat menyatu dengan keberadaan kebenaran, maka dihancurkan, ditenggelamkan, dimusnahkan. Inilah sangat waktu proses pembaruan, pemurnian, dan penselarasan.